Ya, malam. Malam, bro. Yuk, ditabrak layarnya yuk. Nggak usah takut ya. Nggak usah bingung. Santai aja. Tetap tenang. Selamat ya yang sudah beli koin semuanya. Santai aja, tetap fokus. Ya, tetap tenang. Nggak usah galau, sudah stacking tinggal bubuk manis. Kita biarin aja yang mau orang mesti tetap jaga aja mental. Udah biasa kalau mau breakout seperti ini biasanya ya ada kegalauannya naik. Nah, ini kan random ya. Nah, makanya teman-teman itu yang perlu diwaspadai adalah jangan jual beli, mau kejar jual yang lain, mau beli lagi. Itu yang spot ya. Maksudnya kalau yang spot jangan jual beli langsung stacking aja. Jika begitu beli produk sudah dari murah, stacking aja. Nanti mau panen itu nanti bulan Juli pertengahan aja. Karena Juli pertengahan potensi untuk kenaikannya bisa ya kalau altcoin 200% masih masuk lah. Menurut saya masih cool untuk Juli ya. 200% sampai 300 potensinya akan untuk altcoin season pertama untuk awalnya itu adalah sekitar area itu 200 sampai 300%an untuk sampai Juli pertengahan menurut saya. Iya, sabar, yang sabar disayang Tuhan ya. Orang sabar ya. Jadi santai. Kalau lagi momen seperti ini sebenarnya yang perlu ya buat happy aja, buat santai udah. Ya, buat happy, enggak usah itu gitu ya, enggak usah dibuat galau. Terus untuk FDM sudah itu ya, tapi apakah di TP Tidak. Tapi kalau memang FDM itu strong ya. FDM naik cukup strong. Share cara garap airdrop. Lah saya enggak tahu malah airdrop. Kalau airdrop saya enggak ngerjain. Soalnya saya takutnya kalau airdrop itu banyak resikonya. Ada yang spam, ada yang hilang. Ya enggak, itulah. Itu butuh ilmu, butuh orang-orang yang tahu ya tentang airdrop. Kebetulan saya itu tidak terlalu mengerti tentang airdrop gitu. Data inflasi mulai turun ya, harusnya seperti itu Bro Mul ya. Karena kalau data inflasi turun otomatis juga positif gitu ya. Orang kan kalau kayak institusi itu patokannya ke inflasi. Kalau untuk retail belum tentu berpikiran seperti itu, tapi kalau untuk institusi pengaruhnya cukup besar ketika mereka itu dalam berinvestasi bermain aman. Jadi data-data pemerintahan, data-data internasional seperti apa, terutama Amerika ya, itu pasti mereka juga sudut pandangnya itu tetap inflasi itu pengaruhnya cukup besar ya. Apakah posisi berita-berita seperti itu kondisi positif ya otomatis itu. Pesan khusus, warning matikan live Anda dalam 2 menit, jika tidak akun Anda akan di-banned permanen. Iki tekan iki. Lah wong iki teko si iki. Iki apa lagi? Blokir ya. Tak blokir ini. Bagian
Ini ya salah. Ini bukan dari TikTok loh ini. Tahu enggak? Gambar itu ongki logo. Iya, itu tak blokir langsung ora jelas ngono. Ya, ora jelas ini. Terutama untuk itu ya teman-teman, ini konsentrasi untuk SRP teman-teman. Jadi kenapa kok menarik untuk SRP? Ini teman-teman perlu perhatikan. Binden ini punya kesaktian. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu. Tidak bisa kita pungkiri, Binden itu adalah termasuk paus ya, paus dia itu exchange 45% penggerak market seluruh dunia loh. Kamu perlu perhatikan itu. Jadi 45% pergerakan market itu ada di Binden. Sedangkan futur SRP Mcoin itu di delisting pada tanggal 28. Ada apakah itu? Kalau menurut saya sebelum tanggal itu akan terjadi pump gede ya. Catat itu. Ya. Harusnya SRP akan dapat panggung sebelum tanggal 28. Itu di delisting apa ya ora gelem rugi. Nah, kalau orang long semua futur Mcoin-nya SRP, wah nangis itu. Notcoin itu apa ya? Baru ya, bro. Baru ya, Notcoin ini. Waduh, ini kalau baru. Notcoin ini baru enggak? Bentar. Bentar ya. Oh, baru kemarin. Oh, kalau baru kemarin gini. Carane kalau baru kemarin nggak usah dibeli. Nggak usah dibeli. Kenapa kok nggak usah dibeli? Karena yang di Binance ini kan posisinya lah, Notcoin ini baru grace atau baru listing di Binance. Nah, pertanyaannya kan di situ. Kalau yang baru grace itu perlu dicari riwayatnya. Tapi kalau yang baru karena sudah ada terus listing di Binance, wah itu bahaya. Kue harus minus 94% sampai 98%. Dasarnya apa Om? Dasarnya gini teman-teman ya. Jadi teman-teman ini biar bisa mengerti dulu kenapa statement saya selalu seperti ini. Dasarnya tuh apa Om? Apa kue mau ngomong tok gemboran itu ya. Jadi teman-teman harus ngerti dulu. Ini ya, koin itu dari bawah itu pertama kali listing umpamanya ya tidak di Binance ya, di Bitmart, di CoinGecko, di MCM atau apapun itu ya, itu koin sudah murah-murah. Harapan mereka adalah finalnya listing di Binance. Nah, ketika masuk di listing Binance itu FOMO hiper itu akan terjadi. Kenapa statement saya itu selalu konsisten bahwa setelah listing di Binance ATH kamu harus tunggu minus 94 sampai 98%. Karena euforia market itu puncaknya di Binance. Gitu ya. Ketika puncaknya di Binance kamu masuk ya sangkutlah selama bertahun-tahun. Gitu loh. Lah wong finalnya di situ. Kamu masuki finalnya. Nangkep ya. Jadi ini Binance kok enggak ada di Play Store? Enggak ada, Binance ilegal kok di Indonesia kok. Harga sudah paling di bawah kok. Iya. Jadi kalau yang not ini ya, caramu hitung gini. Kalau saya biasanya gini, Taurus. Apa umpamanya ya harga terkininya ini kan 0,03 0,037. Kamu kurangi 98%. Loh kok gitu ya? Tunggu sampai jengklit. Itu kalau 98% aja dia minus lagi 99% masih koreksi.
Ya, sekelas ICP aja dibawa ke jurang. Ya, padahal ICP itu hebat. Sekarang rankingnya 21 ya, Bro Awan. Itu betul, Bro Awan itu. Ya, jadi kita itu belajar pada sebuah sejarah, makanya kita akan ngerti. Oh kayak gini, diperhatikan. Saya tuh kebetulan ya teman-teman memperhatikan detail tentang listing-listing yang dibina ini seperti apa. Makasih Taurus. Jadi posisi seperti itu teman-teman jangan sampai masuk ke FOMO. Loh om, tapi KB podo beritanya pada itu expose semua para afiliator atau para YouTuber mau gini loh, tak kasih tahu ya. Mereka itu punya Binance. Ya, punya BNB bukan Binance, punya koin BNB. Mereka itu staking launchpad-nya. Kenapa? Mereka itu karena mereka akan dapat bonusnya, punya kepentingan juga di situ. Nangkep ya? Setelah listing itu mereka itu tidak jual kayak kita, jual langsung langsung di swap clear. Jadiin apa? Jadiin Binance, jadiin BNB. Sudah tidak mau pusing. Semua koin launchpad-nya, kalau saya ya punya BNB banyak, saya launchpad. Terus apa yang saya lakukan? Ya yang mau listing saya gemborin, tapi saya tidak mau. Gitu loh. Saya bukan tipikal seperti itu. Nangkep ya? Begitu dia launchpad-nya selesai, itu kan koin sudah ngumpul tuh. Tinggal di swap aja jadi BNB. Sudah margin langsung. Harga tertinggi. Begitu ATH, pukul aja swap. Dapat uang enggak? Dapat uang. Kamu harus tahu apa sih tujuannya itu apa mereka. Kok mereka itu sampai seperti itu masif, mereka itu punya tujuan. Gitu loh. Jadi kita buka ke sisan sing ora kebaca gitu. Ini yang saya pelajari seperti itu. Jadi teman-teman di Indonesia ini ayolah kita ini pom-pom ya biar iya gitu. Nah itu ceritanya pukul lari, hit and run, itu namanya ilmu hit and run. Kamu harus lihat itu apakah dia itu punya motif apa gitu loh. Ya. Ben tambah pinter ora apa-apa. Om ngerti kabeh ra ono sing tuku wis ben mikir dhewe, bandari sing mikir. Ya. Ben tambah seru. Market di Indonesia makin seru, orang makin cerdas, makin ketat. Gitu ya. Mending ya daripada jadi gini, kita ini garik pinter-pinteran melihat market dagang ini. Terbukti benar ya. Jadi kita harus mulai belajar seperti itu. Oh ini ingat ini biar kita itu oh ternyata kita tidak boleh ini dicekur gitu terus seperti itu gitu loh ya. Kita jangan sampai baru belajar gitu. Jupiter. Oh ya oke, Jupiter. Kalau not itu ya tadi sudah dijawab ya, Taurus ya. Apa minus 90% lah sampai 98% itu jauh lebih aman kamu. Kalau listing baru ya. Thank you. Koin kompon masih oh kom itu bagus ya. Bromul, kom bagus. Nggak usah takut, itu aja, save aja. Kom itu bagus. Kalau murah, beli diemin. Nah, iki Halim nggih takon, yo tak jawab. Kenapa koin baru kok koreksi semua? Iya koreksi semua, wong mereka itu pengen nyangkutin para retail kok. Ya dong. Mereka itu pengen nyangkutin para retail gitu loh. Ya. Jadi koin baru kalau belum minus 90 sampai 98% enggak usah beli, sudah enggak usah gatel. Orang mau sepik apapun wis meneng rasa mbok tuku. Bener, serius. Enggak usah beli, enggak usah ikut-ikutan wis ben. Gitu ya. Nanti kalau jungkel sudah jelek gitu ya 90% sampai 98% seperti ICP, APT lah malah sebenarnya yang kamu cicil itu sebenarnya produk-produk seperti yang sudah crash
dulu, sudah lama crash dan diem. Nah itu berarti bandar sudah makan kembali, berarti retailnya sudah kabur semua, dimakan. Dan itu produknya apa? Sebenarnya 5 produk itu sudah tak buat PT itu. ICP, GAL, APT, AP, GLMR. Udah tuh 5 itu, selidiki 5 itu. Nanti kan 94 minusnya sudah 94% sampai 98% dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Nah itu yang layak, kalau saya secara pribadi itu yang layak tak beli. Gitu loh. Jadi nanti begitu bull run saya margin 100% listing pasti koreksi aku. Hampir rataan. Saya tidak bisa memastikan bahwa 100%, tapi sekelas FTM aja itu tumbang dulu baru dia bangkit. Lihat toh, FTM wis. FTM tuh hebat. Tumbang dibantai dulu sampai 90% plus. Tetap baru dia breakout. Lihat aja sekelas FTM ini. Ini enggak kaleng-kaleng FTM itu. Serius. Ini Jupiter sama ya, listing baru, jangan dulu. Mantasero enggak. Kalau dia belum minus 94%, 90% ke bawah, ke atas sampai 98%, saya tidak akan beli. Untuk Manta. Minus dari ATH. Minus dari ATH ketika dibinen. Jadi cara mengukurmu adalah minus di ATH-nya di Binen itu minus 90% sampai 98%. Sebenarnya paling aman adalah 94% sampai 98%. Paling aman. FTM itu Phantom, ya betul. Ini ya, Phantom ini ya tak bukain deh. Phantom itu pada masa lalu ya. Jupiter jangan dulu, belum minus 90 plus dari ATH-nya. Terus FTM ya, coba tak bukain FTM ya. Itu teman-teman sambil buka itu ya, sambil buka di di chartmu juga ya. Ya, 50. Ini saya buka baru buka FTM ya. FTM pada masa itu ya. Pada masa itu FTM itu ATH sempat tuh. FTM. Oh, panjang ini. Oh, ya, FTM pada masa itu 0,045. Itu ketika listing pertama kali itu pada tanggal 11 Juni 2019. Itu kan sebelum 2020. Sama kan dengan Mantas, dengan itu. Kronologisnya sama gitu ya. Tapi dia sempat naik di area 0, ini dari pertamanya itu naik di 0,045. Terus dibanting dulu dia di area 0,0016. Nolnya dihilangin 16, berarti minusnya itu 96%-an, 94 sampai 96%-an. Itu sekelas FTM loh. Jadi tidak kaleng-kaleng ini loh. Ini history. Jadi teman-teman harus belajar tentang ini. Karena saya itu kuat mempelajari tentang histori. Jadi di room ini teman-teman itu akan belajar bukan tentang ilmu, mungkin saya kurang mempelajari tentang ilmu-ilmu seperti apa analisa ya. Tapi memang di room ini teman-teman bisa mendapatkan yang namanya histori. Histori itu akan membantu kita minimal tidak ngawur di dalam dunia kripto. Oh, historinya itu kayak gini. Jadi teman-teman mikir nantinya, oh kalau tak jeguri listing baru, oh ternyata kenyataannya secara histori itu tidak ada. Secara histori 90% itu rata-rata tumbang dulu kalau yang listing di Binen. Baru nanti dia breakout, dan breakoutnya pun itu beda-beda. Ada produk yang langsung breakout pada masa bulannya, ada produk yang tidak bisa breakout langsung. Nah ini yang jadi masalahnya di situ. Makanya kalau banyak yang tanya Manta itu gimana, terus PP gimana, nanti kalau koreksi bong gimana, kalau BOMI gimana, jawaban saya cuma satu, saya mungkin tidak akan beli. Kenapa? Karena saya pakai naluri aja.
Ini naluri bisnis ya. Saya berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman. Sekarang gini, ini listing baru di Binance ya, kan ke FOMO, ya kan? Yang koin-koin listing baru meme kemarin, itu kan ke FOMO, berarti kan posisinya di retail, bukan di paus, karena barang sudah disedot retail tuh buas gitu loh, makan semua itu, sangkutlah retail. Lah pertanyaannya, di depan itu orang berpikirnya adalah bull run. Retail mana yang mau melepas ketika dia sedang sangkut, di depannya bull run. Hampir rataan yang mau melepas juga sedikit, potensinya akan sedikit. Nah disinilah permasalahannya. Ketika retail itu bertahan satu sama lain, itu membutuhkan waktu bertahun sampai mereka itu menyadari bahwa ini tidak bisa bangkit dalam waktu cepat. Dan mereka akan membuang barang itu, diterimalah oleh si paus. Baru ketika itu paus sudah makan 70% dari perputaran yang ada, dia akan mainkan itu. Itu ilmu bisnis. Itu ilmu bisnis. Gitu. Jadi apa yang di dalam dunia saham, dunia kripto maupun forex, inti dasarnya adalah bagaimana kamu melihat dalam ilmu dasar berbisnis atau ilmu dagang. Itu yang saya lihat secara market. Jadi ilmu dagang ini sangat penting sekali. Kalau orang yang bisa menjelaskan adalah supply and demand. Gitu. SAT ya, itu jawabannya saya sudah jawab juga. Itu kan salah satu koin meme yang barusan tak bahas ini. Gitu ya. Jadi apakah kalau umpamane contoh ya, Om, SAT ini sudah 90% ke atas ya, kayaknya sudah ya. Bumi sama SAT itu sudah ya. Kayaknya sudah 90% ya. Coba ya, coba. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Area, loh FDM sudah beli dari kemarin. Maksudnya FDM itu, thank you Bang Calvin. Jadi FDM itu pernah terjadi listing baru dan dia crash dulu di 94%. Itu pada tahun 2019, itu di depannya itu adalah halving 2020. Dia tetap crash. Setelah dia naik di 0,5 berapa? 0,054, dia turun menjadi 0,0016. Jadi minus 94% dulu, baru dia mantul. Seperti itu ya. Jadi itu yang teman-teman perlu perhatikan. Contoh ini seperti Satoshi, satu Satoshi ya, 0,0094. Dia pernah koreksi di area 0,002. Ini belum 90%. Jadi masih akan ada potensi lebih dalam dari ini. Jadi tidak usah terburu-buru. Kalau teman-teman lihat, loh Om, itu dari baloknya, dari harga pertamanya Binance aja sudah crash kok. Teman-teman coba belajar, lihatlah FTM. Apakah dia dari harga terbawahnya pada listing di Binance, dia lebih bawah atau tidak? Ini kelas FTM ya. Sekelas FTM Phantom. Itu bukan kaleng-kaleng. Yang kita bahas di sini itu bukan koin ecek-ecek gitu ya. Tetap dia crash juga. Ya. Tapi Satbay anonim Om sama hampir rataan. Koin-koin baru kan baru itu kan dia listingnya baru dibuka. Jadi gini teman-teman, mungkin paradigmanya gini, lah koin baru kan baru 15% suplainya, nanti 1 tahun lagi nanti akan ada, ya kan, nanti 1 tahun lagi akan ada. Oke, tidak apa-apa. Nah di dalam perjalanan 1 tahun itu terjadilah crash.
Nah terus meh mbok apakno? Meh mbok apakno terus sih. Ya percuma. Dan nanti naiknya kapan? Nanti naiknya 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, hampir rataan perkiraan di atas 2 tahun. Makanya kalau ditanya, apakah koin-koin baru saya nafsu untuk beli? Tidak. Jujur itu, saya konsisten terhadap itu. Apalagi setelah saya pelajari secara histori, itu yang minus 94% itu tidak mudah bangkit langsung. Tidak mudah langsung bangkit. Kecuali FTM ya. FTM itu bisa langsung bangkit pada saat itu 2019. Dia crash itu di Maret 2020. Dia salah satu koin yang saya lihat secara histori mampu bangkit sebelum halving. Halvingnya Mei 2015. 11 Mei 2020. Dia crash dari 2019. Harga ATH-nya sampai harga termurahnya pada saat itu 13 Maret 2020 gitu. Koin Neo kalau yang sudah 90% yang penting lama bro Halim. Yang penting gini, kalau saya secara pribadi saya itu mengamati bahwa koin-koin yang baru itu mungkin saya hindari dulu. Tapi nanti kalau sudah seperti kelasnya seperti GLMR, seperti ICP itu kan sudah 2 tahunan. Ya, sudah 2 tahunan, terus APT, terus AP, terus apalagi ya? ICP itu sudah 2 tahun lebih di bawah. Itu retail itu sudah jenuh, sudah capek. Menunggu itu sudah capek. Berarti yang makan siapa? Yang makan paus. Ketika yang makan paus didiemin, ya udah pada saat bulan ini biasanya momentum. Pergunakan momentum itu. Itu kalau saya secara pribadi seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah saya mau beli koin-koin listing baru yang PAM kemarin? Tidak. Apakah sudah di bawah minus 90% saya akan beli? Tidak. Kenapa? Karena retailnya pasti masih bertahan. Buat apa saya capek-capek nunggu? Lebih baik saya membeli produk-produk yang sudah lama capek dan lama ditahan oleh bandar, yaitu ICP, APT, GAL, GLMR, AP. Udah jelas gitu loh. Neo 2007 oh boleh, kalau 2017 boleh sudah ya. BLD. Kalau saya gitu, ini sudut pandang saya secara pribadi ya teman-teman. Itu kalau teman-teman tanya ya itulah cara saya berpikir di dalam melihat market, apa koin antara koin baru dan koin lama itu seperti itu. Ini yang sudah crash ya. Itu cara saya melihat. Ini WLD ini baru ya, baru juga ya, karena baru bulan 2023 ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak mau masuk. Walaupun lah ini salah satu produk yang sama kan dengan Manta, dengan itu saya tidak mau. Manta pun saya tidak mau. Kenapa gitu ya? Ya itu prinsip saya seperti itu. Thank you Taurus. Reden sama ICP. Kalau saya secara pribadi saya milih ICP. Saya milih ICP untuk RWA ya. Reden dan RWA juga ya. RWA bukan Reden. Reden itu produknya ada bukan Cardano ya jaringannya ya. Kalau saya sih secara pribadi ICP. Kalau pilihannya ya ICP. Kalau untuk sebenarnya produk-produk itu sudah mantap loh. ICP, APT itu produk ganas-ganas menurut saya. GLMR itu AI kalau oh ya. Dot bagus nggak apa-apa. Dot kan produk lama. Nah, produk-produk lama yang secara siklus mengikuti irama BTC naik, ikut naik, BTC turun, ikut turun itu tidak ada masalah. Kalau sudah
dia mampu sudah di bawah murah-murah, beli aja, beli di staking, sudah diemin gitu. Itu fundamental. Projectnya memiliki fundamental yang baik. Terima kasih Bro Fahri. Gitu ya. Jadi produk-produk yang lama itu malah menurut saya stabil, seperti ADA, seperti SRP, seperti AVAK, Link, terus apa SEAL, itu jauh lebih prospek mungkin. Ya. Thank you Bro Fahri. Kabar gitu-gitu malah lebih maksudnya menurut saya secara pribadi, daripada kita itu menguji nyali di produk-produk baru. Hampir rataan secara historikal produk baru itu tidak seindah itu. Thank you Bro Fahri. Yuk di follow buat Bro Fahri yuk. Jadi gitu ya caranya melihat produk baru itu adalah minus 94%. Teman-teman bisa cari itu data historinya, apa bener nomane Om Iwan itu bisa mbok cek sendiri. Hampir rataan walaupun tidak 100% ya. Bisa seperti itu. Ya saya kasih info kalau ada produk yang listing di Binance ternyata tidak crash gitu loh. Tidak crash Om, ini langsung naik terus gitu loh. Nah, kalaupun dia tidak crash pasti ada ATH-nya setelah itu tumbang. Mesti setelah itu tumbang. Tetap dia akan ngayon di area sekitar 90%. Karena itu memang apa ya, saya tidak tahu itu apakah sistem dari mereka, memang robotnya mereka caranya seperti itu, ya saya tidak tahu juga gitu. Tapi setelah saya amati memang konsepnya seperti itu. Pesan saya cuma satu teman-teman. Ini teman-teman yang itu ya. Pesan saya pada bulan Desember, teman-teman harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena konsep di dalam alam bawah sadar kita sudah terbentuk pada bulan April sampai Mei, itu adalah ATH. Tapi saya mau ingetin lagi, pada bulan Desember ini menjadi titik krusial yang perlu diamati secara historikal. Dasarnya apa? Dasarnya BTC ini dimulai kenaikannya pada bulan Desember. Disitulah letak yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Apakah pada bulan Desember itu sudah membentuk ATH? Kalau sudah membentuk ATH, itu juga termasuk 12 bulan di dalam kenaikan. Fase itu secara histori di 2020 itu terjadinya adalah 1 tahun kenaikan, setelah itu koreksi 3 bulan dan dinaikkan lagi untuk menuju double top di 5 bulan. Jadi close-nya dia itu di 20 bulan. Kurang lebih di area itu. 2016 20 bulan kurang lebih juga, tapi momentumnya berbeda. 2016 itu adalah ATH tok satu kali, tidak ada double top. Ya, double topnya tidak muncul. Tapi kalau yang 2020 double topnya muncul dengan jelas, dengan garis yang cukup jelas, itu perbedaannya di situ. Jadi 12 bulan ini maknanya itu adalah momentum kenaikan untuk BTC. Di sini yang saya duga perlu kita waspadai pada bulan Desember, takutnya itu adalah sebuah momen akhir di mana ATH itu terbentuk. Itu pesan saya itu, teman-teman. Ya. April kan sudah ada 72 BTC. Oh, itu bukan. Itu baru awal ngetes saja ATH-nya itu. Bukan itu gini. Itu bukan, maksudnya gini. ATH itu kan belum sebelum halving kondisinya gitu loh. Jadi ATH sebenarnya ini masih di depan. Kalau saya duga kurang lebih di Desember, bukan di April tahun depan. Takutnya itu. Karena kalau saya hitung secara historikal itu adalah 12 bulan, berarti posisi di bawahnya BTC itu tidak terjadi pada bottomnya itu tidak muncul. Bottomnya munculnya itu sebelum halving sangat jauh. Posisinya di tanggal
Nah, ini aja sampai Oktober loh, 2023 loh. Itu momen pertamanya dia naik, itu ada yang namanya candle ini pada tanggal 16 Oktober yaitu naiknya. Ya nunggu bulan. Ya koreksi serok-serok terus ya betul, karena posisi halving kemarin ini nih sudah ditahan di harga itu. Jadi sudah sulit untuk turun, itu menurut saya sudah sulit. Bottom di 2022 itu yang bawah sendiri ya, yang bawah sendiri. Oh iya, ini 2022 Januari ini sudah bawah. Lah ini ada lagi yang di bawah ini Oktober 2023 bro. 2023 sampai 2024 ini sampai ini kalau kita ngikuti dari Oktober 2023, yang saya takutin adalah dia hitungnya dari Oktober 2023. Itu antara 12 bulan ya, tanggal-tanggal November dan Desember itu perlu diperhatikan. Karena kita tidak tahu siklusnya itu seperti apa. Takutnya ya mungkin bisa juga itu sebuah momen seperti ketika nanti Oktober sampai Desember itu momen apa pertengahan dari ATH juga bisa, kita belum tahu, tapi nanti kita bahas lagi ketika nanti mendekati bulan Desember ya. Karena saya menduga itu ada kondisi yang cukup berbeda dari masa lalunya, tergantung dari posisi Desember itu sampai sejauh apa. Contoh aja kalau sudah sampai sejauh 200.000 dolar ya, nah itu kan perlu mikir juga kita. Apakah mungkin dia pukul lagi ke atas lagi, atau mungkin sudah sampai 240-an, kan seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan adalah pada momen Desember, karena ini tidak mungkin dia dengklek. Kalau teman-teman perhatikan dari halving ya, dari halving ini kalau teman-teman lihat chartnya di rumah sendiri ya, karena saya tidak ada apa handphone satu lagi, itu lengkuannya adalah 1, 2, ini sudah masuk ke 2 lengkuan. Sebenarnya momentum halving ini, bulan ini tinggal satu kali. Kalau kita meruntut pada historical secara 2020 ini yang, dan kalau teman-teman perhatikan, saya tak cari ya, ini menarik sekali ya. Saya ini jadi itu nih, dapat bahan baru. Bentar dapat bahan baru nih ya. Saya suka nih kadang sharing gini nih ya, kita itu dapat menu baru, itu senang ya. ATH BTC dan altcoin sama. Jadi ATH jadi ada orang yang bilang bahwa oh altcoin session itu adalah berdiri sendiri, naiknya BTC-nya tidak naik. Siapa yang bilang? Tidak ada. Secara histori kita sudah sering bahas itu, bahwa BTC naik ya yang lain naik. Tidak ada itu mencolot sendiri, altcoin berdiri sendiri terbang sendiri, tidak ada. Itu serentak nanti di tengah-tengah kenaikan itu yang lebih strong adalah altcoin, iya. Tapi BTC-nya yang stuck dulu, hantam dulu BTC-nya, karena dia itu pedalnya. Itu sering kita bahas pada dulu ya, ketika masih bisa itu ya, masih bisa untuk live. Nah ini saya tak liatin di 2016. Ini saya baru buka di 2016. Saya penasaran berapa lengkuan sih betul ya. Ini saya lagi buka nih. 1, 2, ya. Teman-teman perlu perhatikan ya. Ternyata ada histori dia bentur. Ini kan kalau teman-teman lihat di time frame harian. Ini time frame harian ya, teman-teman lihat di time frame harian. Wes tak buka aja langsung wis. Nah, khusus kue ya. Nah, tak live wis.
Jadi yang perlu diperhatikan ini teman-teman. Ini 1, 2. Ini 2 momen ya. Kalau kita meruntut kepada 2020, nih di sini ya. 1, 2, ini finishnya tinggal 3 nih, ketiga. Nangkep ya? Ini yang saya maksud. Kenapa Desember? Nah, kalau kita meruntut pada 2016 sama, cuman ini lebih strong di terakhirnya. Finishnya lebih strong nih 2016. 1, 2, ini kan ada koreksi. Naik 1 kali, naik 2 kali, koreksi, naik strong. Finish terakhir. Jadi patut diduga momen ini tinggal 1 langkah lagi. Lengkuan terakhir. Dah ya, semua udah dibenet. Wes cukup. Itu yang saya maksud teman-teman. Ya. Jadi momen ini yang teman-teman perlu diperhatikan. Nanti perkiraannya kemungkinan bisa antara November Desember. Itu yang perlu mbok waspadai. Potensi ATH juga bisa terjadi, cuman sampai di situ bisa. Jadi nanti kita lihat lagi pada bulan Desember seperti apa. Apakah caranya piye Om untuk bisa tahu? Ayo caranya piye bisa tahu. Sebetulnya teman-teman, ini sudah mendekati benang MA 99-nya itu sudah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi untuk BTC ya. Cuman dia perlu ATH baru yang strong. Penuntasan. Nah, apakah bisa sampai $200.000? Ya, nanti kita lihat dulu. Apakah di Desember itu sudah memunculkan. Nanti tanda yang perlu teman-teman perhatikan adalah MA99 pada time frame 1 hari itu belok. Wis ojo mbok ganduli. Jengklet wisan. Ya. Ilmu dasarnya apa? MA99 Gunung Puji belok. Di atas ada candle toyib, 1 benang, 2 benang, 3 benang, candle toyib muncul. Udah. Itu ilmu dasar dari CBT Army, itu pakai aja. Yang belum tahu tentang CBT Army, candle Bang Toyib, bisa lihat di YouTube saya. Cari yang apa itu? Cari yang candle Bang Toyib, CBT. Ya. Itu ada. Nanti intisarinya apa, bagaimana cara melihat ATH itu bagaimana. Nanti kelihatan. Karena ini sudah tidak lama lagi. Menurut saya ini sudah gunungnya sudah cukup tinggi. Tinggal strong terakhir aja finish. Nah, finishnya kapan? Kemungkinan potensinya sampai Desember. Kemungkinan. Karena kalau lihat di posisi benang MA99-nya, ini sudah tinggi sejujurnya. Ya. Ya, makasih Taurus. Ini sudah tinggi, tinggal 1 ketukan aja. Tinggal ambrol sih Om. Kalau ambrol sih enggak mungkin. Kalau ambrol sih ya berarti ini finish. Malahan. Thank you Bro Awan. Kuang Nese. Kalau ambrol dulu berarti finish. Kalau ini tumbang, ya finish BTC. Berarti dia cuma double top tok. Malah tidak bisa melebihi dari $100.000. Tidak mungkin menurut saya. Karena secara historikal itu jelas, momennya jelas. 4 tahunan ini memiliki momen yang cukup jelas. Nah, kalau teman-teman pengen itu tak bukain ke Rainbow Chart-nya dulu aja. Jadi nanti kita bisa ngerti nih ukurannya berapa. Kalau teman-teman pengen ngerti, oh ukuran kenaikannya sampai ATH itu berapa. Tapi kalau saat ini koreksi, kemungkinannya tidak. Karena apa? Potensinya untuk ambrol itu malah kecil sebetulnya. Cukup kecil. Karena alam bawah sadar semua investor sudah
berpikir bahwa bulan ada di depan mata. Dan itu susah mbok bendung. Susah mbok bendung. Nah, bandar mau melawan arus dengan itu ya bonyok menurut saya loh ya. Dan gini ya teman-teman, parameter itu ya tidak mau rugi. Ya, barangnya siapa sih sebetulnya yang bisa menaikkan pada momen halving? Ya manner. Wes 4 tahunan habis koreksi, toh waktunya naik, ya toh, ya dia butuh harga toh. Lah mbok kon nambang toh, mbok kei ambrolan toh, ya pabrike kolab lah ya. Nggak mungkin gitu loh. Mentor sendiri ya ndak bodoh-bodoh amat gitu loh. Maksudnya wah ki wis bar nambang wis dodol rugi, memangnya itu pedagangnya cecek. Sing mentalnya lemah, duitnya nipis, duitnya mepet. Ndak seperti itu. Mentor tuh kuat. Mereka mentor-mentor ini sudah ada desainnya kapan mereka jual. Momentum yang mereka pergunakan adalah halving. Halving itu sangat mudah buat mereka menjual untuk mempromo market ini hingga sesuai dengan target mereka. Jadi tidak capek. Jadi memang sudah disiapin, orang bereforia dalam alam bawah sadarnya sudah dikristalkan gitu ya. Mindsetnya selama 4 tahun hingga ketika dipam itu mudah. Siapa yang ngepam? Ya tujuannya terutama ya manner. Mereka sudah kerja ya dijual gitu ya. Momentum ini sangat buat mereka sangat momentum 4 tahunnya yang ditunggu-tunggu mereka. Wah ini tembo cate kok melehu ini. Ya. Ini rembo cate nglepeh iki. Bentar, rembo cate. Kenapa rembo cate lemah gini ya, guys? Bentar ya. Jadi kalau ini tak tunjukin ya, bocah tidak apa-apa kalau ini bocah. Sik ke gue itu. Malam, ya ampun dedu. Ini ke itu belum bisa ini. Apa karena itu ya. Thank you Bro Wahyu. Iya dong bisa. Alah. Kenapa kamu tidak bisa? Ciwe coba. Teman-teman bisa cari sendiri ya sebenarnya Bitcoin Rainbow Chat gitu ya. Nanti itu doh, mbok lihat di itunya, di harga tertingginya dia. Biasanya tidak sampai ujung di atas ya. Biasanya satu blok itu lebih turun ke bawah. Biasanya seperti itu. Suwi men ya. Maaf lemot ya, guys. Jadi agak sabar nih ya di sana. Bocah. Enggak, ini enggak cat BTC kok. Ini itu kok Rainbow Chat kok. Rainbow Chat itu. Ini bukan apa cat itu kok. Ini kan Rainbow Chat, pelangi itu loh. Pelangi itu loh. Starling.
Iya iki. Wah, repot iki. Angel tuturane angel. Ya wis, belum iso. Gowe ya. Nanti we belum bisa. Nanti we. Belum bisa, nanti aja. Nanti tak buka ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sebetulnya. Itu ya rainbow cat di apa? Di itunya, di handphonenya. Lah iya. 1 juta lho, Bro. Lah. Kenapa? Lah, bahasan sing iso dikuwi rainbow cate sing iki. Ora iso diklik. Jadi kalau saya secara pribadi seperti itu ya teman-teman. Terus ini mungkin dari teman-teman, wah ki jojok itu ki om, koreksi meneh ki om. Kalau saya secara pribadi malah sebetulnya teman-teman, kalau saya secara pribadi itu malah melihatnya di time frame mingguan. Makanya kalau teman-teman lihat cat di time frame harian itu akan bingung, terutama untuk altcoin. Terutama untuk altcoin ya. Untuk altcoin itu teman-teman lihat chartnya itu di time frame mingguan, itu lebih tenang. Contoh seperti SRP. Apakah SRP perlu ditakuti? Tidak. Teman-teman lihatnya di time frame mingguan. Kalau teman-teman lihatnya di time frame mingguan, nanti teman-teman akan ngerti dia itu ditahan di area berapa. Sebenarnya dia ditahan di area time frame mingguan di MA 99. Ya sih. Ya wis, kita kasih satu khusus karena ini prospek ya. Karena ini prospek. Kita dudoke cate sekali wis. Ini SRP ya, teman-teman. Pola yang akan terbentuk itu adalah MA99-nya di time frame mingguan. Itu lengkungan di dalam MA99-nya itu mendorong ke atas. Jadi yang perlu buat perhatikan ya. Ketika dia dipertahankan di MA99 di time frame mingguannya, itu menurut saya harusnya minggu depan sudah breakout. Gitu ya. Wis, sekali cukup. Ya. Itu untuk berita malam ini. Ya. Jadi untuk SRP kita kasih porsi 20% boleh gitu ya. Sama berita yang bagusnya teman-teman, jadi nuansa baru. Jadi kalau berita barunya untuk enggak gitu ya. Terus itu apa? SRP itu tanggal 28 Mei futur Mcoin di delisting. Sinyal dari Binance. Ya. Kode ya. Dulu delisting terus ETF delisting terus. Nah, gitu ya. ETF delisting terus. Ya, kode. Loh, delisting itu loh ya, futur Mcoin-nya SRP mau delisting tanggal 28. Binance itu enggak mau rugi. Lah kalau enggak, itu di Binance futur Mcoin-nya SRP kamu semua beli long, nangis itu.
Kode bandar nangis. Ya, ini khusus teman-teman yang DPT Army, kodenya itu SRP tanggal 28 Mei mau delisting futur M-Coin-nya di Binance, mau di delisting. Jadi yang wah Pak Mani SRP lah, nanti kalau saya secara pribadi berapa sebaiknya untuk SRP, ya 1000 koin lah, 1000 koin cukup ya. Harusnya secara riwayatnya delisting rata-rata seperti itu, karena ini kan momennya momen bull run. Bahkan mungkin menurut saya futur M-Coin-nya akan dihapus semua menurut saya, kalau enggak jebol itu Binance. Lah bayangin ya, ini tak kayak ilmu ini, jarang tak bahas ya. Tak kayak bahas ini berarti ya. Kesaktian di dalam bull run adalah futur M-Coin mbok long 2 kali, mbok kasih maksimal liquid, mbok jauhin semua. Prabu akal ki kena MC kowe. Kira-kira jebol lah Binance. Aku wis takon. Percaya enggak percaya? Ini sebelum ini PAM semua akan di delisting. Ada BP kowe tak kayak bocorane ya. Sebenarnya kesaktiannya ada di futur M-Coin. Wis tak incer iki, kurang ajar. Binance gitu lalu. Kowe aja tuku ning Binance, tuku ning liyane. Ya. Kodene apa? Jebolo sing liyane selain Binance. Ya Binance mesti bakal di delisting kabeh. Ya. Carane jebol piye? Tuku nang ning exchange liyane. Ya. Wes kono wae. Ya. Tuku ning exchange liyane. Yang M-Coin beli aja yang fundamental bagus-bagus. Nggak usah mbok kasih leverage besar, kasih I3 kayak leverage tipe ETF, mbok maksimal ke liquidnya mbok gawe 1000% ki jebol. Liquidnya mbok gawe 0,000 wis. Mbok diemin aja, duitmu akeh. Sebenarnya saya melihat celahnya di situ. Dunia futur itu saya lihat celahnya. Meta tembak di situ wis di delisting. Menurut saya dia kabur. Binance sendiri pun tetap kabur. Feeling saya kabur. Pasti delisting. Kalau enggak, banyak orang yang mikir ini. Itu celahnya. Ya. Lambo ki. Bang, sudah baru bahas arah. Oh ya, arah BTC ya naik. Cuman nanti kalau Desember ya hati-hati ya. Desember, November, Desember hati-hati. Karena ini cuman butuh 1 kali lagi, PAM 1 kali lagi yang strong. Lah panjangnya seberapa ini yang kita belum tahu. Bisa 140.000, bisa 200, bisa 250 kan kita belum ngerti. Nanti kita tunggu ATH-nya. Tapi kalau secara benang MA99 memang sudah tinggi, cuman dia butuh ATH baru. Itu aja. Karena ini bull run, momen 4 tahunan yang dipergunakan untuk para mentor juga jualan. Gitu. Ya. Kalau saya secara pribadi membeli produk yang di bawah seperti SRP, seperti ADA, seperti Gala, seperti Sen kemarin dia, seperti Atom, seperti AP, GAL, GLMR, ICP, itu kan murah-murah semua. Apalagi yang sudah pembeliannya di 1 minggu sebelum halvingnya, wah itu seger banget.
618 ke atas target 1100 ya. Apa lagi? Bro Ilham. Apa ini Bro Ilham? Ini Bro Ilham tekan apa? Aja. Itu apa Bro Ilham? 618. Oh, aku kalau Fibonacci kurang mudengi Bro Ilham. Bang, ada news apa kok merah semua? Oh, biasa mau close candle mingguan. Minggu kan biasa aja. Sebenarnya ini kemarin ya sudah naik kan. Ya napas saja wajar. Napas saja wajar. Ya mau itu kok. Ada juga apa mau pidato Powell. Tapi itu menurut saya gini teman-teman perlu sadari dulu bahwa bulan ini pernah didorong atau di crash dengan situasi kondisi yang sangat crash yaitu COVID. Itu aja tidak mampu untuk membendung dari halving atau bull run. Kalau kita meruntut pada sejarah atau riwayat di masa lalu, pada saat COVID itu cuma bertahan dia crash itu 14 hari. Setelah itu naik terus karena di depannya itu kalau teman-teman masih ingat dia crashnya di 23 Februari 2020 sampai sampai Maret 13 Maret 2020. Di atasnya itu adalah 11 Mei 2020 itu adalah halving. Berarti di situ membuktikan 4 tahunan di dalam halving itu sangat penting buat dunia kripto. Hingga kondisi dunia yang sedang chaos sekalipun tidak mampu membendung bull run-nya. Gitu loh. Bull run mah tetap bull run aja. Dan di situ yang perlu teman-teman perhatikan secara histori. Jadi kalau saya secara pribadi 1 minggu sebelum halving harga itu sudah menurut saya paling murah. Harga diskonan termurah itu pada 1 minggu sebelum halving. Itu kayak SRP di 041 itu udah paling murah untuk saat ini, untuk harga saat ini. Yang sudah dapat di area-area itu udah diamin aja, staking tinggal bubuk manis. Kapan mecahnya telur Om? Mecahnya telur kemungkinan di fase pertama nanti akan ada penaikan untuk altcoin season awal, bisa jadi sampai bulan Juli pertengahan dulu, itu momen pertama. Momen nanti ada koreksi sebentar, baru digas lagi. Untuk momen keduanya adalah Desember. Power suruh makan abon biar cepat sembuh. Wah itu betul. Ya, duh, iki ndiki ora ana ya. Keranjang kuningku ora ana. Nah, iki keranjang kuning yuk. Nah, gue ngomong abon. Yang suka abon itu boleh dibeli ya, keranjang kuning. Mumpung diskon 20% teman-teman abon ayam. Enak, dijamin enak. Jos. 200 gram dijamin enak. Abon ayam the best produk kami. Saat ini baik untuk BTC masih aman ya Om sampai November Desember. Kalau saya secara pribadi tidak ada masalah sih. Saya aja dapat 59 kemarin. Saya sih beli kemarin 59. Tidak ada masalah. Jadi berbeda ketika kita sudah masuk halving, sudah jangan berpikir trauma-trauma sebelum pra-halving. Makanya ini adalah sebuah jadi gini loh. Makanya kalau teman-teman masih ingat 2-3 bulan yang lalu sebelum halving itu selalu saya ingetin bahwa yang paling terpenting di dalam halving itu adalah mental. Ketika mentalmu sudah habis, kamu menyambut halving pun akan penuh dengan kecurigaan. Rasa trauma itu akan menghantui kita. Makanya retail itu yang dihabisi adalah psikisnya atau mentalnya. Dana aja tidak terlampau cukup, kita butuh mental yang baik untuk bisa menyambut pesta bull run.
Itu selalu saya ingetin itu, karena itu maknanya itu, saya melihat bahwa kita semua perlu siap ini ketika halving, gitu loh ya. Karena itu jauh lebih penting daripada ada orang yang gini, saya punya uang om, tapi tidak berani beli, percuma, kan gitu kan. Saya mental saya udah habis om, karena terkoreksi, kondisi saya nyangkut, terus ini ada uang pun saya tidak berani. Nah berarti kan sudah habis. Hingga disitulah yang paling berbahaya. Seorang investor atau seorang trading itu tidak boleh mentalnya habis. Itu penting. Seorang trader tidak boleh mentalnya habis. Kalau mentalmu habis di dalam dunia trading, kamu akan sanjelalah mau buat apain itu salah semua. Karena apa? Sedangkan kamu sendiri itu ragu dengan dirimu. Padahal trading itu adalah bagaimana caramu melihat market dengan semua pengalaman jatuh bangunmu di dalam dunia trading, dan itu kamu eksekusi sendiri. Sedangkan ketika psikismu habis, apa yang kamu mau siapin? Uang, tidak bisa. Karena jauh lebih penting psikis yang baik daripada cuman mengandalkan uang yang banyak aja. Loh, saya itu bukan mau pikir apakah kondisi kemarin itu juga jatuh bangun, dia jatuh bangun. Tapi apakah mental saya, teman-teman melihat mental saya lemah? Tidak. Di sini membuktikan bahwa saya itu dalam dunia trading adalah bagaimana cara saya mengatasi di dalam kerusakan sekalipun. Yaitu apa? Psikis yang baik dalam mengeksekusi trading saya. Itu jauh lebih penting. Gitu ya. Yuk, tanya apa lagi? Jadi pada saat kemarin ETF pada delisting ya teman-teman, di situ saya short, jujur saya short, dan balik ya cukup lumayan lah, banyak. Itu kalau yang di Telegram tahu semua, ya yang di grup tele itu tahu lah perjalanan saya. Bahkan momen kemarin di bawah saya long juga sudah ribuan persen margin ya, mereka tahu ya. Tapi tidak mungkin saya bahas di sini karena memang ini bukan ranahnya untuk futur, untuk spot ya. Nah ini malah sebenarnya futur Mcoin itu sedang tak tunggu, tapi mau delisting malah kurang aja. Wah Binance memang wis ampun. Kamu ya musuh Binance itu kamu perhatikan. Musuh Binance itu ya, dia itu berarti tahu market. Dia tahu kapan bergerak. Kelihatan sekali. Nah itu yang teman-teman perlu perhatikan. Ketika dia delisting itu apa, maknanya apa, momennya apa. Itu amati aja. Itu kode bandar. Ya. Malah itu kode bandar. Nah terus kemungkinan besar futur Mcoin bisa hilang semua. Kalau saya menduga ya. Ya memang Binance itu bandarnya sendiri. Karena kan 45% perputaran di Binance. Ya itu 45% ya pasti menggerakkan market kan. Makanya ketika saya bahas semua ini tentang Binance sampai minus 94%, ini merugikan buat mereka sendiri itu ya. Wah, kok dibukain kabeh. Tapi jujur ini tidak ada maksud bahwa saya pengen itu menjelekan diri, tidak. Saya cuma pengen memberikan edukasi bahwa ada seperti ini.
Nah, soal pilihan teman-teman pengen beli produk listing baru ya itu urusan teman-teman gitu. Terus teman-teman pengen aku seri ini tok beli beli secara pilihnya itu urusan teman-teman. Soal jual dan beli itu keputusanmu. Saya cuman memberikan apa ya, saya berharap edukasi ini bisa membukakan cara berpikir kita di Indonesia ini, bahwa di dunia kripto itu histori itu sangat penting. Kita bisa pelajari itu secara histori, bagaimana melihat semuanya dengan apa. Jadi tidak ikut-ikutan. Harapan saya itu soal keputusan jual beli kembali ke teman-teman. Dengan seperti ini kan wawasan kita menjadi tidak, maksudnya gini, saya itu pada saat dulu ya 2019, keawaman saya itu akhirnya saya tidak tahu, saya cuma melihat YouTube 1, YouTube 2, YouTube 3. Wah, yuk kita banter ini suarane. Kita iki sangar pendukungnya akeh ini. Saya akhirnya berpikir gini loh. Apa yuk bener tuh gini. Apalagi terjadi yang posisi setelah ADA terjadi crash. Untung saya bisa langsung kabur. Gitu. Dan scalpingan. Kalau enggak ya babak belur. Gitu. Dan mental saya mungkin sudah habis. Tapi dari hal itu akhirnya saya belajar, oh semua harus dipelajari, histori harus dicari. Kita tidak boleh dalam berinvestasi masa bodoh. Maksudnya masa bodoh itu gini loh, malah om sementingan cate ngene, ndak. Itu pentingnya gini loh, maksudnya gini, arah market itu penting. Gue sekalipun gue futur, sekalipun gue spot, arah market itu penting. Momen market contoh ini ya. Seandainya terlepas dari ETF ya, semua yang saya bahas di 3 bulan yang lalu, arah marketnya apa? Crash kan? Saya membaca secara histori adalah crash. Walaupun terlepas dari itu, ada ketidaksempurnaan di 5 koin, yaitu BTC, ETH, BNB, BCH, dan SOL. Dia koin-koin besar tidak terjadi crash. Tapi yang lain crash. Nah, berarti arah market ketika dibaca secara histori, kita minimal tuh ngerti market. Walaupun tidak sempurna. Maksud saya gitu. Dengan seperti itu, kita itu sulit, seharusnya sulit ruginya. Karena apa? Kamu tahu arah market. Nek Mas Elon buka mulai menginvest. Oh, kalau apa Elon Musk ini itu apa lebih cenderung itu ya. Ya memang bukan di Indonesia aja. Kalau kepentingan Amerika adalah data lebih ya. Karena memang dia itu data penting. Orang kadang melihat itu simpel. Perang sekarang ini adalah data. Semakin banyak data atau input yang bisa diperoleh oleh negara, terutama untuk adidaya seperti Amerika, itu sangat menguntungkan buat mereka. Apalagi untuk link ya, sobo. Nah sekarang gini, kalau link sudah mendunia ini, berarti kan semua bersinergi kepada jaringan link. Yang perang kira-kira menang di? Yang menang sing punya server itu. Sebanyak mungkin di seluruh dunia, kalau bisa memenangkan untuk jaringannya terpasang, itu yang memenangkan. Dan bayang ini makpet wis chaos kabeh negara. Sembuh bayang. Umpamane MNC ya lainnya itu ya kalah dengan link gitu ya, dikuasai Indonesia gitu dengan link semua ya. Biar satu hari itu ya Elon Musk iki kumat no. Baru no mapet ngono gelagapan kabeh. Ya dah. Ya seperti itu. Kepentingannya lebih cenderung ke negara.
Bisa, potensinya ada ke sana, bisa. Dan itu jangan salah, data semua negara kita bisa terbaca kan di situ. Ya kalau jaringannya pakai mereka kan berarti bisa terbaca. Makanya kenapa di Cina itu tidak mau, Rusia tidak mau, mereka berdikari sendiri. Ya mereka memprotek negaranya. Mereka memprotek negaranya. Seperti itu. Nah, harusnya ya anak-anak bangsa bisa, maksudnya membangun jaringan ini, disupport negara, negara itu berdiri sendiri sebagai, maksudnya lah kadang Telkomsel di jebol ini malah datanya didoli ngono piye. Lah kan susah. Indonesia aja datanya dijuali sendiri. Jadi susah gitu loh. Susah. Kalau soal itu sudah ranahnya politik ya. Susah. Menurut saya cukup rumit lah. Kalau kita bicara soal politik rumit betulnya. Perorangan ya betul. Pokmen margin ya wis mbuh wis. Iya, kalau pemerintah nolak ya betul. Kadang tidak menghargai apa itu ya, anak-anak bangsa yang maksudnya luar biasa, mereka malah banyak dipakai oleh luar negeri malah. Ya kita ini, ya benar. Nah ini pun Elon Musk masuk ya mesti ada lah juga kan kepentingannya ada apa ya kan kita nggak ngerti kepentingannya apa. Mungkin ya seperti itu kurang lebih lah kepentingannya, ada perorangan siapa kan kita tidak ngerti ya, kepentingan pribadi mesti tetap ada. Mereka punya bisnis yang mungkin wah aku buka cabang nih gini, nah kan itu termasuk bisnis dan tidak ada masalah. Orang-orang yang melirik kalau realnya benar loh ya dalam zona bisnis tidak ada masalah, tujuannya mereka seperti itu, tapi di balik itu tetap ada konsep, di balik itu tetap ada konspirasi, di balik itu ada. Ya itu yang bisa menjelaskan sebenarnya Elon Musk mau buka bisnis tahu gimbal lah kuwi sing bahaya. Nah, bahaya kuwi. Proyek pembebasan lahan, ya itu sulitnya di situ. Pembebasan lahan ya sulit memang ya kembali lagi piye ya. Ya momen intinya kita ini sebagai anak-anak bangsa, cintailah bangsamu dengan apa yang bisa kamu lakukan terdekat. Kenapa saya melakukan live ini? Ini salah satu bukti saya mencintai negara saya. Saya tidak mau kenapa yang saya bukain semuanya itu tentang edukasi. Orang jarang membahas ini. Ya, poinnya sebenarnya satu. Saya buka live ini poinnya satu. Biar uang kita ini tidak keluar terus. Minimal kalau saya mungkin tidak bisa merubah semua orang, tapi minimal ketika edukasi ini tertuang untuk para trader pemula, minimal mereka itu menjadi sadar dulu bahwa histori itu penting, bagaimana mempelajari kripto, yang belum mengenal mulai belajar mengenal itu. Terus yang tidak suka melihat candle, oh ternyata candle itu punya makna, ternyata bisa dibaca dengan candle Bang Toyib untuk bisa, kalau teman-teman lihat live sebelumnya ya, yang kita membahas tentang candle tiga benang terus candlenya melompat, itu sinyal-sinyal di mana kita bisa minimal kita bisa meminimkan untuk kita FOMO
biar tidak sampai FOMO maupun tidak sampai sangkut. Kalau saya secara pribadi teman-teman, dari lah ini aja saya tidak sangkut, enggak. Dawong saya beli ini di bawah kok. Saya beli ini kan 1 minggu sebelum halving. Saya belum beli apa-apa. Saya belinya cuma di 1 minggu sebelum halving. Jadi saya tuh enggak minus, ini malah plus semua. Dari situ apakah bisa dipelajari? Bisa. Kalau teman-teman perhatikan tuh sebenarnya bisa semua. Mau ngelitiki nikel yang lah itu bisa jadi ya, duitnya juga gede ya. Kali ini kan ya, kalau Elon Musk sudah arahnya menurut saya jelas ya, lithium, baterai lithium, karena dia sadar bahwa kalau mendekati Indonesia kan ya bahannya ada semua gitu loh. Bisa tembus berapa perkiraan ODW dam atau ODW dam tak gaspol. Kalau SLP enggak dam. Yo malah kalaupun koreksi paling enggak sampai di 05 jebol gitu menurut saya enggak. Karena ini ditahan tadi sudah tak bahas ya. Harusnya untuk SRP ini 05 itu ya cukup. Kalaupun terjadi koreksi cuma 05 aja. Kalau saya secara pribadi malah ini calon akan pump besok, candle minggu depan itu harusnya pump sudah. Karena sudah ditahan terus tuh di dua sudah berapa minggu ini? Ini sudah 6 minggu ditahan. Harga termurahnya dia sudah ditahan pada waktu 0,42. Untuk SRP potensi untuk sampai bulan Juni maupun Juli pertengahan kemungkinan dia akan menguji di area 114 sampai 1,97. Jadi ATH maupun bawahnya ATH 1. Itu potensinya akan ke situ dulu. Baru setelahnya ada koreksi baru pukul lagi ke atas. Targetnya untuk bull run menurut saya sekitar 5 sampai 10 per dolar. 5 sampai 10 dolar. Ya. Itu realistis sekali, realistis. Saya sudah pernah bahas itu secara market cap menjadi sangat realistis. Gini. Realistisnya piye, Om? 10 kali ya. Gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini itu ya. Nah itu pas ada yang tanya ya. Saat ini untuk SRP market cap-nya untuk pasar blue itunya ya, itu 28 miliar dolar. Sedangkan market BTC itu adalah 1 triliun US dollar. 1,3 US dollar. Lah, kalau seandainya dia naik jadi 10 dolar itu naik 20 kali. Ya. Lah Om, tapi kan bawahnya itu Om nggak mungkin mendekati BTC. Oke, kita sandingkan dengan market cap-nya, taruh aja BNB ya. Nah, BNB ini berapa market cap-nya? 88 miliar dolar. Berarti kan 4 kali lebih tinggi ya. Pertanyaan saya, BNB bisa enggak naik, taruh aja 5 kali 500% dari harga sekarang? Atau enggak usah muluk-muluk, Om 300 aja lah Om. Ya oke. Kalau 300, BNB itu dari 88 miliar menjadi 240 miliar US dollar. Nah, 240 miliar US dollar itu adalah dengan market cap-nya SRP saat ini 18 kali. Berarti potensi untuk sampai 9 dolar untuk SRP itu realistis. Itu cara ngitungnya gitu aja. Itu sudah masuk ring ke 5 tok loh. Besok aku rasa muluk-muluk sing sampai BTC di jebol itu enggak lah ya. Maksudnya masih waras lah ya. Kita bicara soal kewarasan gitu. Ya itu gitu caranya berhitung seperti itu. Itu SRP
Kalau saya melihat secara yang simpelnya $9 masih realistis ya, gitu menjawab Alfi. Apalagi ditambah dengan XRP futur M-Coin-nya mau dihapus atau delisting dari Binance, itu kode bandar ya. Tanggal 28 ini, paling sebelum tanggal 28 itu sudah pump di XRP ya. Jadi yang belum beli XRP wis tuku no gitu, serasa mikir tuku staking diemin. Untuk saat ini untuk XRP saya naikkan kapasitasnya dari yang dulu biasanya saya cuman beropini 10%, menurut saya layak untuk dibeli 20% untuk XRP gitu ya. Oke, sudah cukup ya, mungkin udah malam ya, udah jam 11. Ini bagi close candle ya. Close candle kayak ini loh XRP ya, dilihat dulu lah ya. Tapi kalau saya secara pribadi, kamu lihatnya kalau bingung untuk XRP, lihat no di time per mingguan. Time per mingguannya itu ditahan di MA99 ya. Jadi di time per mingguan itu kamu bisa mendapatkan jawaban dari altcoin. Oke, yuk dicolek untuk keranjang kuningnya. Ada abon ayam ya, sama-sama ada abon ayam 200 gram. Itu adalah the best produk kami, mumpung diskon 20%. Yang suka abon ayam bisa colek keranjang kuning. Oke ya, cukup ya. Ada yang tanya lagi nih? Cukup ya, gitu ya. Bro Elit, makasih. Bro Ahmad, Kuang Nese, Alfi, Putra, Bun Teduh, Evan, Indra, Viko ya, ada Viko menang bikin mau tiger. Adosai, Surya, Bro Fahri, mana Bro Fahri? Oke, terima kasih. Kembali lagi tetap Dior teman-teman yang sudah beli di staking aja. Nanti kita tunggu pada bulan Desember seperti apa ya. Sama-sama kita pesta bulan. Pesan saya tetap sama, yang diperlukan bukan cuma dana, tapi mental yang siap, tidak lemah, tidak trauma terhadap crash pada prahalving kemarin. Tapi kita tetap tenang gitu ya. Pesta bulan di depan, tetap tenang di staking. Kembali lagi Dior, semua keputusan di dalam trading ada di tangan teman-teman, jual maupun beli. Saya cuman memberikan pandangan saya secara histori gitu. Oke, terima kasih. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.